Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan fisika kali ini ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang fluida statis. Di SMP sebenarnya kalian secara tidak langsung sudah pernah mempelajari materi tentang fluida statis. Nah, untuk di SMA ini kita akan lebih memperdalamnya. Di fluida statis kita akan belajar yang pertama itu apa itu fluida statis, kemudian definisi tekanan, tekanan hidrostatis, dan hukum Pascal, ya. Coba kalian amati kedua gambar yang ada di layar kalian, ya. Yang pertama ini adalah gambar sebuah kapal laut, ya, yang sedang berlayar. Kemudian ada gambar kapal selam, ya. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar yang ada di layar kalian? Oke. Pasti kalian berpikir kenapa sebuah kapal laut yang besar, ya, kemudian kira-kira yang berat sekali menurut kita, ya, itu bisa mengapung di atas sebuah air laut. Kemudian kenapa kapal selam itu dia bisa tenggelam kemudian mengapung kembali seperti itu seterusnya, atau bisa dari mengapung dia bisa kembali tenggelam. Nah, kalau kalian lihat di sini berhubungan dengan apa? Dengan zat cair, ya, atau dengan sifat-sifat benda, ya. Di sini ada air, ya, kemudian ada kapal laut, ada kapal selam. Nah, di SMP kalian pernah belajar tentang wujud benda, itu ada 3, yaitu zat cair, zat padat, dan zat gas. Kalau kita lihat kapal laut ini berarti termasuk zat padat, ya. Kemudian air laut termasuk zat cair. Begitupun kapal selam termasuk zat padat dan air laut termasuk zat cair, ya. Nah, sifat kedua zat cair dan padat pasti memiliki sifat yang berbeda-beda, termasuk zat cair, ya. Zat cair ini sangat unik. Ya, kenapa unik? Karena dia memiliki ukuran atau bentuk yang berubah-ubah sesuai wadah atau tempatnya. Kalau kalian taruh air di dalam gelas, maka air tersebut akan berbentuk seperti gelas. Atau kalian taruh air pada ember, maka air tersebut akan berbentuk ember. Dan seterusnya, ya. Nah, zat cair ini selain unik, dia juga dapat mengalir, ya. Zat cair biasanya mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah, ya. Kemudian zat cair ini kita bisa kategorikan menjadi fluida. Jadi fluida itu adalah zat alir yang mengalir. Tetapi sebenarnya fluida tidak hanya zat cair, tetapi bisa juga dengan zat gas, ya. Tidak hanya zat cair, ya. Nah, setelah kita tahu apa itu fluida, ya, maka kita tinggal tahu bahwa statis itu apa? Statis adalah diam. Berarti kalau fluida statis adalah zat alir dalam keadaan diam, atau kita bisa sebut juga dia tidak bergerak, ya, tidak bergerak. Jadi dia tidak bergerak. Nah, di fluida statis ini ada hukum dasar yang dipakai pada semua jenis zat, baik zat padat, zat cair, maupun zat gas. Yaitu apa? Yaitu tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan merupakan gaya normal yang tegak lurus, ya, yang bekerja pada satu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Disimbolkan atau dirumuskan dengan P sama dengan F per A. P ini apa? P ini adalah tekanan, ya. Kemudian F ini adalah gaya, dan A ini adalah luas penampang, ya, luas penampang.
Untuk tekanan, satuannya dia bisa Pascal atau Newton per meter persegi. Untuk gaya seperti biasa, satuannya Newton. Kemudian untuk luas penampang, satuannya adalah meter persegi. Ya. Kalau kalian lihat dari rumus ini, kita bisa simpulkan bahwa tekanan itu sebanding atau berbanding lurus dengan F-nya. Maka ketika P-nya besar, maka F-nya besar. Ataupun sebaliknya, ketika F-nya kecil, maka P-nya pun akan kecil. Selain itu, kita bisa lihat bahwa P itu tidak berbanding lurus dengan A-nya atau tidak sebanding. Maka ketika P-nya besar, A-nya kecil. Begitupun sebaliknya, ketika A-nya besar, maka P-nya kecil ya. Di sini ada gambar sebuah bayi sedang berenang ya. Kira-kira kalau kalian berenang dari kedalaman yang dangkal menuju yang lebih dalam, apa yang kalian rasakan? Oke, benar ya. Pasti kalian merasakan telinga kalian agak sakit. Kemudian tubuh kalian kayak merasa seperti lebih ketekan ya. Atau ada juga yang sesak. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena apa? Karena di sini kan kalian menyelam ya. Ini di sini zat cair ya. Berarti dalam kolam renang berarti dia dalam keadaan diam atau dia tidak mengalir keluar, tidak ada celah misalnya ya. Kita anggap dalam keadaan diam airnya. Maka si tekanannya itu akan sebanding dengan kedalamannya. Semakin dalam kalian menyelam, maka semakin besar tekanannya. Atau semakin dangkal kalian menyelam, maka semakin kecil tekanannya. Itulah yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair. Jadi semakin dalam zat cair, semakin besar tekanannya ya. Tekanan hidrostatis itu dibagi dua, pada ruang tertutup dan ruang terbuka. Contoh ruang tertutup adalah sebuah air yang berada dalam gelas ya. Atau di sini kita bisa sebut aqua gelas ya. Di sini ada apa? Ada luas penampang ya. Di sini ada luas penampang ya. Di sini adalah luas penampang, di sini ada luas penampang ya. Luas penampangnya kira-kira hampir menyerupai silinder ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada air ya, air ya, yaitu zat cairnya. Ini adalah luas penampang. Kemudian selain itu kita bisa lihat ada ini sini tinggi ya. Tinggi itu dari mana? Di sini ada kedalaman ya. Atau ketinggian atau kedalaman. Nah, kedalaman itu diukur dari permukaan sini ya, dari permukaan zat cair ke dasar atau ke titik tertentu dalam suatu benda yang berada pada kedalaman tertentu. Ya, jadi kedalaman diukur dari permukaan, bukan dari dasar, ya. Maka untuk mencari tekanan hidrostatis dalam aqua gelas ini kita bisa menggunakan rumus hukum dasarnya bahwa P sama dengan F per A. P ini ya, bukan rho, P. F-nya gaya, karena di sini ada air kan memiliki massa. Nah, kemudian ada gaya gravitasi, maka kita memakai rumus berat, ya, berat air. Berarti W per A, atau sama dengan massa dikali gravitasi per luas penampang, ya. Kalau misalnya kita balik aqua gelasnya, maka kan luas penampangnya ini ya yang berada di bawah. Yang diberi gaya oleh air, yaitu gaya berat, ya, massa air dikali gravitasi yang membuat dia lebih berat ke bawah. Nah, kemudian massa ini, di sini kan massa, di sini kan kalau zat padat kita pakainya massa. Tapi kalau zat cair, kita itu mengetahui bahwa ada massa jenis, ya, massa jenis. Massa jenis ini khusus zat cair ya. Rumusnya apa? Kalian pernah belajar ya di SMP, yaitu M per volume, massa per volume. Ya. Jadi M-nya ini kita ganti ya dengan massa jenis zat cair. Berarti jadinya rho dikali volume dikali dengan G per A. Karena kan kita mau cari M, maka kalau nyari M, rho atau massa jenis zat cair dikali dengan volume.
Nah, di dalam volume ini ada apa? Ada juga permukaan dan kedalaman zat cair. Maka volumenya bisa kita ganti. A dikali dengan H. Jadi volume zat cair ini adalah luas penampang dikalikan dengan kedalamannya. Berarti kita ganti volumenya. Rho dikali dengan A dikali dengan H dikali dengan G per A. Karena luas penampangnya sama ya ini, maka kita bisa coret A-nya. Berarti menghasilkan apa? Rho dikali G dikali dengan H. Inilah rumus tekanan hidrostatis ya. Disimbolkan dengan pH. Nah, kemudian kalau misalnya ada zat cair dalam ruangan terbuka, contoh dalam kehidupan sehari-hari pada saat kalian diving. Pada saat kalian diving, kalian memakai selang oksigen ya. Nah, itu anggaplah tekanan udara dari luar. Tekanan udara dari luar itu kita sebut dengan PO. Nah, tekanan udara dari luar, kalau tidak diketahui di soal, kita bisa memakai dengan 1 atmosfer atau 76 cm merkuri atau bisa juga 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Tapi kalau diketahui ya berarti pakai yang diketahui di soal. Nah, bagaimana tekanan hidrostatisnya pada kedalaman Q? Maka tekanan hidrostatisnya kita bisa menggunakan rumus ini. pH Rho GH. Nah, karena ada tekanan atmosfer dari luar, karena udaranya atau karena ruangnya terbuka, maka ada tekanan total. Tekanan totalnya adalah tekanan udara dari luar ditambah dengan tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu. Berarti atau juga kita bisa tulis P sama dengan PO plus Rho GH ya. Seperti itu. Di sini keterangannya bahwa pH tekanan hidrostatis satuannya Pascal atau Newton per meter persegi ya. Kemudian ada Rho, massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian ada gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Kemudian ada kedalaman atau H, satuannya meter ya. Jadi ini adalah rumus tekanan hidrostatis dalam ruang tertutup dan terbuka. Nah, kemudian selain itu ada hukum utama hidrostatis. Di sini ada sebuah bejana ya. Ini kita berikan nama sebuah bejana, sama ini juga bejana ya. Nah, bejana ini diisi oleh satu zat cair yang sama pada setiap rongga-rongga ini. Kita isi satu zat cair yang sama yaitu misalnya air ya. Nah, jadi jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama dan dalam keadaan seimbang berarti dia tidak dimiringkan atau tidak digoyang-goyangkan ya. Atau dia diam, maka permukaan zat cair itu terletak pada satu bidang datar. Kita lihat bahwa permukaan zat cair pada titik A, kemudian titik B, kemudian titik C, dan titik D itu sama, segaris ya, pada satu bidang datar. Nah, ketika seperti ini berlaku hukum utama hidrostatis, yaitu semua titik yang terletak pada satu bidang datar yang segaris di dalam satu jenis zat cair yang diam, besar tekanan hidrostatisnya adalah sama. Jadi tekanan di A, kemudian tekanan di B, tekanan di C, tekanan di D, ini semuanya sama. Kalau di A5 berarti di B, C, D pun 5 tekanannya ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari besar gaya dalam bejana berhubungan ini, kalian bisa menggunakan rumus apa? Rumus dari yang tekanan ya. P sama dengan F per A. Berarti untuk mencari F, kalian bisa pakai rumus P dikali dengan A. P-nya kita pakai rumus apa? Rumus tekanan hidrostatis ya, karena ada zat cair ya. Zat cairnya itu yaitu air. Berarti pH dikali dengan A atau Rho dikali G dikali H dan dikalikan luas penampang. Seperti itu. Jadi untuk mencari gaya,
mencari gaya di dasar bejana, ya, atau pada kedalaman tertentu. Seperti itu. Nah, selain itu, ada penerapan tekanan hidrostatis pada pipa U. Ini pipa U ya, kita beri nama pipa U. Nah, pipa U ini diisi oleh dua jenis zat cair yang berbeda, ya. Yang di P1 ini diisi oleh air. Kemudian yang P2 ini adalah minyak, ya, minyak. Nah, air ini kan dia memiliki ketinggian ya, memiliki ketinggian yang sebesar H1. Kemudian minyak pun memiliki ketinggian sebesar H2. Ya, dari titik dari titik segarisnya, dari titik bidang yang sama, yang tadi konsep bejana berhubungan. Jadi konsep bejana berhubungan ini adalah suatu bidang datar yang sama titik tekanannya. Nah, kemudian di sini ada P1, di air ada tekanan P1, kemudian di minyak ada tekanan P2. Nah, dalam pipa U ini juga berlaku hukum utama hidrostatis, yaitu semua titik yang terletak pada suatu bidang datar, ya, pada satu bidang datar kan ini ya, di dalam zat cair sejenis memiliki tekanan yang sama, tetapi ini tidak sejenis, ya. Karena apa? Karena yang satu air, yang satu minyak, ya, yang satu minyak. Maka dia berlaku rumus tekanan di air sama dengan tekanan di minyak, ya. Tekanan di air kita pakai rumus Rho air dikali G dikali H air. Kemudian Rho minyak dikali G dikali H minyak. Nah, karena gravitasinya sama, kita bisa coret, ya. Berarti tinggal menghasilkan apa? Rho air dikali H air atau kedalaman air sama dengan Rho minyak dikali ketinggian minyak atau kedalaman minyak, ya, seperti itu. Jadi kalau kita simbolkan, ya, tekanan tetap, ya, walau tekanan di P air dan P minyak ternyata walaupun jenis zat cairnya itu tidak hanya satu, besar tekanannya tetap sama dari penerapan tekanan hidrostatis ini, ya. Jadi dapat disimpulkan itu. Kemudian untuk penerapan tekanan hidrostatis ini bisa sebaliknya atau bisa yang lebih banyak ini airnya, terus minyaknya segini. Itu tergantung dari soal-soal yang ada, ya, seperti itu. Biasanya beda-beda, ya. Jadi kesimpulannya walaupun diisi dengan jenis zat yang berbeda dalam sebuah bejana, tetap tekanannya sama, ya, antara tekanan air maupun tekanan di minyak, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini tentang tekanan dasar, ya, atau hukum dasar dari tekanan. Soalnya adalah sebuah kotak beratnya 500 Newton. Berarti diketahui bahwa apa? Diketahui ini beratnya 500 Newton. Berarti ini apa? Gayanya, ya. Gayanya 500 Newton. Dan luas penampang 1 meter persegi. Berarti A-nya adalah 1 meter persegi. Diletakkan di atas lantai. Nah, ditanya, hitunglah tekanannya yang diberikan kotak pada lantai. Maka kita memakai rumus dasar, yaitu P sama dengan F per A. Kita tinggal masukin deh 500 dibagi dengan 1, yaitu 500 Newton meter persegi atau 500 Pascal, ya. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini adalah contoh soal tekanan hidrostatis, ya. Tekanan yang bekerja di dasar sebuah wadah berisi air raksa adalah 86.632 PA. Berarti di sini adalah tekanan hidrostatisnya, ya.
tapi zat cairnya itu air raksa. Sebesar apa? 86.632 Pascal. Kemudian, berapakah ketinggian raksa? Ditanya ketinggian ya, tanya H. Pada wadah tersebut, jika massa jenis raksa, berarti massa jenis raksa, jika massa jenis raksanya itu adalah 13.600 ya, ini nggak ada 7-nya, 13.600 kg meter kubik. Dan G-nya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Tinggal kita pakai rumus tekanan hidrostatis. pH sama dengan rho GH. Untuk mencari H berarti tinggal pH per rho dikali dengan G. pH-nya berapa? 86.632 per massa jenisnya ya dikalikan dengan gravitasi 9,8. Berarti menghasilkan berapa? 0,65 meter. Karena 1 meter ya. Kalau misalnya mau kita ubah ke sentimeter bisa. Menjadi 65 cm. Jadi, ketinggian raksa pada wadah tersebut itu sebesar 65 cm atau 0,65 meter. Diharapkan kalian semua mengerti ya. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga itu adalah contoh soal pada penerapan tekanan hidrostatis pipa U. Ya, sebuah pipa U mula-mula berisi air. Ya, mula-mula berisi air, yaitu massa jenis airnya diketahui ya. Ini airnya 1000 kg per meter kubik. Pada salah satu kakinya diisi minyak setinggi 10 meter. Berarti ini H minyaknya adalah 10 cm. Hingga selisih permukaan air pada pipa ya. Selisih permukaan air pada pipanya itu berapa? Oke, 8 cm. 8 cm. Berarti H airnya adalah 8 cm ya. Air 8 cm. Tentukanlah massa jenis minyak. Ditanya itu adalah rho minyaknya. Nah, kita jawab pakai konsep penerapan pipa U ya. Berarti rho minyak dikali H minyak sama dengan rho air dikalikan dengan H air. Ya. Kita kan mau mencari rho minyak. Kalau mau mencari rho minyak, berarti rumusnya adalah rho air dikalikan dengan H air dibagi dengan apa? H minyaknya. Nah, berarti tinggal kita masukin ya. Boleh kita ubah dulu. Nah, berarti rho airnya berapa? Rho airnya itu adalah 10 ya. 10 pangkat 3 dikali H airnya. H airnya kita ubah dulu bisa menjadi meter, yaitu berarti 0,08 meter. Kemudian H minyaknya juga kita ubah menjadi 0,1 meter ya. H airnya tinggal kita masukkan, yaitu 0,08 dibagi dengan berapa? 0,1. Nah, ini bisa kita coret ya. Dengan zat 1 berarti 80 dibagi 0,1, yaitu hasilnya 800 atau 800 kilogram per meter kubik ya. Atau kita bisa pakai juga 8 kali 10 pangkat 2 kg per meter kubik ya. Jadi untuk massa jenis minyaknya itu adalah sebesar ini ya, massa jenis minyaknya. Sekarang kita masuk contoh soal yang keempat ya.
Contoh soal yang keempat ini masih tentang pipa U ya. Di sini bila massa jenis air, berarti diketahui massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik, kemudian massa jenis minyaknya adalah 800 kg per meter kubik. Kemudian diketahui lagi tinggi air, H air itu adalah 8 cm ya. Ditanya apa? Ditanya tinggi minyaknya atau H minyak ya. Agar tekanan hidrostatis P dan Q-nya sama. Ini titik P-nya ya. Jadi di sini titik P dan Q. Jadi ini titik P, ini titik Q. Itu sama. Berarti ditanya adalah tinggi dari atau kedalaman dari minyaknya. Jawab. Berarti seperti biasa kita pakai rumus penerapan tekanan hidrostatis, yaitu rho air dikalikan dengan H air ya sama dengan rho minyak dikalikan dengan H minyak ya. Berarti di sini kita mau cari H minyak. Untuk cari H minyak berarti rho air dikalikan dengan H air ya. Kemudian dibagi dengan rho minyak sama dengan adalah H minyak ya. Itu. Kemudian tinggal kita masukkan angkanya ya. Ini bisa kita ubah dulu ya menjadi meter, 0,08 meter ya dari sentimeter. Kemudian kita tinggal masukin, berarti 1000 dikali dengan 0,08 dibagi dengan berapa? Dengan 800 ya. Hasilnya adalah 0, ini bisa kita coret ya. Adalah 0,1 meter ya. Jadi HM-nya ya, ketinggian minyak pada tekanan hidrostatis P dan Q yaitu 0,1 meter. Atau kalau dalam sentimeter berarti 10 cm ya. Kita masuk ke hukum Pascal. Hukum Pascal itu definisinya adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup. Jadi dia dalam ruang tertutup zat cairnya, kemudian diteruskan sama besar ke segala arah. Contoh di sini ada sebuah pompa hidrolik. Diberikan gaya sebesar F1 dengan luas penampang A1, menghasilkan gaya sebesar F2 ke atas ya, dengan luas penampang A2. Maka berlaku rumus P1 sama dengan P2. Jadi tekanan di pipa 1 sama dengan tekanan di pipa 2. Ya. Rumus tekanan itu F per A, berarti F1 dibagi A1 sama dengan F2 per A2. Kalau misalnya luas penampang pompa hidroliknya adalah silinder ya, maka bisa mencarinya dengan F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Ya, dari sini kita tahu bahwa tekanan di sini sama di sini sama, tetapi gayanya berbeda. Ya, jadi tekanan di sini ya, tekanan di F2 itu akan lebih besar. Jadi tekanan di F2 akan lebih besar daripada tekanan di F1. Ya. Tekanan di F2 akan lebih besar daripada tekanan di F1. Karena kalau misalnya kita mau cari F pakai rumus P per A itu berarti sama dengan P dikali dengan A. Ya. Kan awalnya P sama dengan F per A. Maka untuk mencari F berarti P dikali A. Maka F itu sebanding dengan tekanan dan luas penampangnya. Jika luas penampangnya kecil, ya, luas penampangnya kecil, maka gayanya pun akan kecil. Nah, jika luas penampangnya besar, maka gayanya pun akan besar, terkecuali itu di tekanan. Kalau di tekanan, pada penerapan tekanan hidrostatis, di pipa 1 maupun pipa 2 tekanannya sama, tetapi hanya gaya saja yang berbeda. Karena dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh luas penampang yang berbeda. Ini adalah contoh dari pompa hidrolik ya, animasi dari pompa hidrolik ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi nanti akan diberi tekanan ya, dari sini diberi tekanan ya ke bawah sehingga si mobil ini bisa naik. Nah,
Kemudian ketika mobilnya turun, maka tekanannya akan dibalikan ke arah sini, ya, tekanannya. Gitu, seperti itu, ya. Contoh soal yang kelima itu sebuah penekan dengan jari-jari pengisap kecil dan besar masing-masing adalah 5 cm dan berapa? Dan 40 cm. Berarti diketahui bahwa jari-jari pengisap kecilnya ya, R1 adalah 5 cm, kemudian R2 adalah 40 cm. Jika pada pengisap kecil diberikan gaya 200 Newton, berarti F1-nya ya, F1-nya adalah 200 Newton. Berapa gaya yang dihasilkan pada pengisap besar? Berarti ditanya adalah F2-nya, ya. Jadi kita tinggal pakai rumus tadi, ya, rumus hukum Pascal, ya. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang ditanya kan F2. Karena yang ditanya F2, maka kita tinggal kalikan, ya. Karena yang tanya F2, maka F1 dikali dengan A2 per A1, ya. Untuk mencari F2, tinggal kali aja gini. F1 kali A2 per A1, tinggal masukin. F1-nya berapa? F1-nya 200, ya. F1-nya 200, kemudian A2-nya berapa? Oke, A2-nya itu kita pakai rumus A2-nya kita pakai rumus apa? Pakai rumus luas lingkaran, ya. Berarti pi R2 kuadrat, ya. R-nya berapa? R2-nya 40 ya. 40. Pi-nya nggak kita jabarin ya. 40 pi kuadrat. Berarti hasilnya adalah berapa? 1600 pi, ya. Kemudian untuk A1-nya bisa kita cari juga. A1-nya berarti pi R1 kuadrat. R1-nya 5 ya. Berarti 5 kali 5 berarti 25 pi, ya. Berarti di sini 200 dikali 1600 pi per A1-nya adalah 25 pi. Pi-nya bisa kita coret, ya. Kemudian tinggal 1600, tinggal 200 dikali 1600 dibagi 25, menghasilkan 12.800 Newton, ya. Jadi untuk gaya di pipa kedua itu adalah sebesar 12.800 Newton. Nah, kalau kita mau buktikan tekanannya benar nggak sih sama gitu, padahal kan gayanya berbeda. Nah, kita tinggal bagi aja nanti untuk mencari tekanan F per A. Berarti di sini untuk tekanan 2-nya berarti 12.800 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan A2-nya. A2-nya berapa? Oh ya, 1600 pi, ya. 1600 pi. Kemudian untuk yang P1-nya berarti kalian tinggal bagi F1, F1-nya 200 dibagi 25 pi, ya. Nah, ini akan menghasilkan berapa? 200 bagi 5. Iya, ini adalah menghasilkan 8 Pascal. Ini juga 8 Pascal. Berarti kebukti ya. Kalau misalnya tekanan di pipa 1 dan pipa 2 itu akan sama besar walaupun gaya yang dihasilkan berbeda dengan luas penampang yang berbeda, ya. Semoga sampai sini kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.